Bahkan termasuk yang ulama kita katakan sunnah adalah berta'awuz dan mengucapkan bismillah. Ya, berarti jamaah sekalian, yang rukun itu adalah membaca surah Al-Fatihah saja. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya. Adapun membaca basmalah, Allah alam, pendapat yang kita pilih ya, adalah pendapat ulama kita yang mengatakan sunnah hukumnya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruang virtual untuk bersama-sama belajar tentang syariatnya, mendalaminya, karena kita yakin bahwa dengan memahami dengan baik syariat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalani hidup kita lebih baik dan tentunya lebih nampak terang di hadapan kita bagaimana kita harus bersikap setiap Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan mengkondisikan pada suatu kondisi yang mungkin ya. Kita harus lebih banyak berpikir bagaimana agar setiap aktivitas kita itu mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas persoalan yang sangat penting dalam syariat kita, karena ia terkait dengan persoalan salat yang kita sudah sangat pahami dengan baik bahwa salat kita ini adalah penentu kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang menjiwai salatnya, dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, dan bahwa salat itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita berdialog, berkeluh kesah, menyampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu dan memohon ampun kepadanya atas segala kekhilafan kita dalam kehidupan kita di dunia. Sebagaimana dalam salat kita penuh harap agar Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan kasih sayangnya di dalam bermuamalah kepada kita semua, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dan memberikan hidayah di dalam mengarungi sisa-sisa perjalanan hidup kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah terkait rukun-rukun salat, yang mana pada tema yang telah di-share, yaitu bagaimana jika lupa salah satu rukun salat, bagaimana kita menyempurnakan salat kita. Apakah salat kita harus diulangi dari awal atau bisa kita lanjutkan dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh syariat kita, baik itu melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau interpretasi para ulama kita berdasarkan hasil istinbat mereka dari dalil-dalil yang mereka pahami. Terkait dengan rukun-rukun salat, para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya telah memahami bahwa amalan-amalan salat, baik itu perbuatan ataupun ucapan, diklasifikasikan oleh para ulama kita dalam 3 atau 4 poin atau 4 macam. Ada perbuatan atau amalan salat yang dikategorikan sebagai syarat-syarat salat karena dia tidak terkait langsung dengan pelaksanaan salat tatkala kita bertakbir, takbiratul ihram, tapi dia di luar daripada pelaksanaan salat itu. Dia dilakukan sebelum kita berdiri melaksanakan salat. Itulah yang disebut dengan syaratnya, syarat-syarat sahnya salat atau syarat wajibnya salat.
kita telah jelaskan, seperti misalnya kewajiban untuk bersuci ya, sebelum salat, kewajiban kita untuk menutup aurat, menghadap kiblat, dan memperhatikan kapan masuknya waktu, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu ada namanya rukun-rukun salat. Ada juga wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Perlu kita pahami jamaah sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci bahwa amalan ini terkait dengan ibadah salat dia termasuk dalam kategori rukun ataupun wajib atau sunnah ya. Tidak ada penjelasan dari Nabi ya untuk bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan gerakan-gerakan dan bacaan itu sebagai rukun, wajib ataupun sunnah, itu tidak ada. Semua itu dijelaskan oleh para ulama kita setelah mereka mendalami karakter daripada ucapan Nabi atau perbuatan Nabi, lalu mereka mengklasifikasikan bahwa ini adalah perbuatan salat, amalan salat yang mana Nabi tidak pernah tinggalkan ya, dan kalau misalnya ditinggalkan bisa membatalkan salat ya. Ada juga amalan salat yang Nabi selalu kerjakan, namun pernah suatu ketika Nabi terluput darinya, lalu Nabi tidak mengulangi perbuatan amalan itu, gerakan ataupun bacaan itu, tetapi Nabi melanjutkannya dan menyempurnakan dengan sujud sahwi. Ada juga bahagian daripada gerakan dan bacaan salat yang Nabi kadang kerjakan, kadang juga Nabi tinggalkan dengan sengaja. Nah, dari situlah kemudian ulama kita menyimpulkan bahwa ada gerakan dan bacaan salat yang dikategorikan sebagai rukun salat, ada juga wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, apa perbedaan antara syarat salat, rukun salat, dan wajib-wajib salat atau juga sunnah-sunnah salat? Kalau syarat salat sudah sering kita jelaskannya bahwa dia adalah syarat mutlak keabsahan salat kita. Ya, tidak sah salat seseorang kalau dia tidak bersuci, baik itu mandi wajib kalau dia dalam keadaan janabah, atau berwudu ketika dia berada dalam kondisi hadas kecil. Ya. Menutup aurat, menghadap kiblat, ya, masuknya waktu salat, dan berniat. Ya, sekalipun persoalan niat ini ternyata ada juga khilaf di kalangan ulama kita. Apakah niat itu syarat salat atau rukun salat? Ya, lalu kemudian ulama menjelaskan bahwa jika niat itu dihadirkan sebelum kita bertakbir takbiratul ihram, maka dia adalah syarat karena dia di luar. Ya, kita belum membuka salat. Tetapi kalau dia dihadirkan di saat kita bertakbir takbiratul ihram, maka dia bahagian daripada rukun salat. Ya, intinya bahwa persoalan niat ini harus kita perhatikan dengan baik, dan jangan sampai jarak terlalu jauh antara niat yang kita hadirkan di dalam hati dengan takbiratul ihram kita. Ya, karena boleh jadi ada orang yang tidak sempat menghadirkan niatnya, lalu ketika dia sholat, nanti di pertengahan sholat baru dia memastikan niatnya, apakah dia sholat zuhur ataupun sholat asar. Yang kadang-kadang dalam sholatnya masih ragu dan memikirkan ini sebenarnya sholat zuhur atau sholat asar. Maka pada saat itu ya dia harus mengulangi sholatnya. Ya, dia harus ulangi sholatnya karena dia tidak berniat sejak awal dan memastikan jenis sholat yang mana yang dia kerjakan. Ya, lalu jemaah sekalian, kita sedikit membedakannya antara syarat, rukun, wajib, dan sunnah salat. Atau mungkin lebih spesifik, kita ingin membedakan antara rukun, wajib, dan sunnah salat. Karena syarat-syarat salat sudah pernah kita jelaskan. Baik. Adapun rukun salat, maka rukun salat ini, para pemirsa sekalian, tidak boleh ditinggalkan, ya, baik itu dengan sengaja, lupa, atau karena ketidaktahuan, ya. Dan juga tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Ya, misalnya takbiratul ihram. Ya, maka orang yang lupa takbiratul ihram lalu kemudian langsung melipat tangannya di atas dadanya membaca Al-Fatihah, ya, kalau dia sengaja itu jelas batal salatnya. Ya, dia harus ulangi kembali bertakbir takbiratul ihram. Kalau dia lupa, maka juga harus kembali mengulangi dari awal bertakbir takbiratul ihram. Kalau dia tidak tahu,
ya, bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun salat, ya. Dia harus hadirkan, dia harus lakukan sebelum dia melanjutkan gerakan dan bacaan salat berikutnya. Lalu kemudian setelah itu dia tahu, misalnya setelah selesai salat ada yang sampaikan, maka dia harus ulangi salatnya. Ya, dia harus ulangi salatnya karena takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Dia adalah pembuka salat. Adapun wajib-wajib salat, maka jika ini ditinggalkan dengan sengaja, maka ini juga membatalkan salat kita. Tetapi kalau misalnya kita tinggalkan karena lupa atau karena faktor ketidakpahaman bahwa itu adalah wajib-wajib salat yang harus dikerjakan, seperti misalnya takbir peralihan dari posisi berdiri ke posisi ruku lalu kita bertakbir, atau ketika kita ingin sujud kita bertakbir. Nah, ini kalau misalnya kita lupa dan sudah terlewatkan posisinya, ya, karena setiap bacaan itu kan ada posisinya. Tidak boleh bacaan itu dibaca pada posisi yang tidak seharusnya. Maka ulama kita mengatakan pada saat itu dia boleh melanjutkan sholatnya, lalu dia sempurnakan sholatnya dengan sujud sahwi. Ya, adapun sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam, mungkin kita akan bahas pada materi yang khusus pada pertemuan-pertemuan yang lain. Ya. Terkait sunnah-sunnah salat, maka ini sangat sederhana, bisa kita pahami bahwa yang namanya sunnah jika kita kerjakan maka akan menyempurnakan pahala salat, dan jika kita tinggalkan sengaja, lupa atau karena ketidaktahuan, itu insya Allah tidak membatalkan salat kita. Ya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengurut satu persatu dari rukun-rukun salat ini. Tetapi perlu dipahami bahwa mungkin di antara kita ada yang pernah belajar tentang pengklasifikasian gerakan dan bacaan salat ini. Tetapi mungkin dia belajar pada satu mazhab, maka kemungkinan akan berbeda dengan apa yang akan kita sampaikan. Ya, misalnya dia pernah mendalami mazhab Hanafi, maka tata cara menetapkan hukum satu gerakan sholat itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh ulama yang lain. Ya. Begitu juga jumhur ulama berbeda pendapat dengan mazhab Hanabilah, ya, mazhab Imam Ahmad dalam penetapan hukum-hukum terkait bacaan dan gerakan sholat, dan tentunya konsekuensinya juga berbeda. Kalau misalnya lupa atau terlewatkan, maka konsekuensinya berbeda. Tergantung bagaimana ulama kita memandang suatu gerakan atau bacaan, apakah dia rukun atau dia wajib atau mungkin sunnah. Nah, itu jemaah sekalian perlu kita pahami. Namun pada kesempatan ini kita ingin lebih mengedepankan pendapat yang kita lihat lebih hati-hati dan lebih mudah dipahami. Ya, dalam penjelasan para ulama kita, mereka mengatakan bahwa jika rincian suatu persoalan itu lebih detail, maka itu lebih baik, ya, lebih mudah dipahami daripada ketika dia tidak terlalu rinci dijelaskan. Makanya kalau ada yang mengklasifikasikan misalnya gerakan dan bacaan salat itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, itu lebih baik daripada yang sekedar membagi dua, misalnya wajib dan sunnah, dan tidak menyebutkan rukun. Ya, akan lebih mudah kita pahami. Nah, sekarang apakah rukun pertama salat itu? Ya, rukun pertama salat jamaah sekalian adalah al-qiyam. Al-qiyam atau berdiri, ya. Dan ini khusus pada salat wajib. Ya. Adapun pada salat sunnah, maka boleh kita melaksanakannya dalam keadaan duduk. Bahkan boleh kita awali salat sunnah itu dalam keadaan duduk. Namun kata ulama kita pahalanya adalah 1/2 dari salat sunnah yang kita kerjakan dalam keadaan berdiri. Ya. Kita bisa sebutkan dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillah, dan berdirilah karena Allah, ya, qanitin dengan khusyuk, dengan memperpanjang bacaan. Jadi kata waqumu di sini isyaratnya bahwa hukum asal salat itu dikerjakan dalam keadaan berdiri. Ya. Lalu kemudian datanglah petunjuk dari Nabi bahwa
keharusannya itu, kewajibannya itu hanya pada sholat wajib, ya, karena ternyata Nabi beberapa kali melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Ya, dari situlah kemudian gambaran bagi kita semua bahwa ulama kita menyimpulkan dan mengklasifikasikan, ya, gerakan dan bacaan sholat itu karena melihat bagaimana Nabi menyikapi, ya, gerakan dan bacaan sholat itu. Ya. Dan persoalan berdiri ketika kita sholat, ini persoalan yang kadang-kadang ada orang yang kurang memahaminya dan menganggap remeh. Persoalan berdiri ketika kita sholat. Ya. Satu contoh sederhana jemaah sekalian, bahwa orang yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu sebenarnya tidak terlalu parah, hanya saja mungkin dia tidak bisa terlalu tahan berdiri agak lama. Ya, mungkin dia bisa berdiri 1 menit, 2 menit, setelah itu dia lelah dan ingin duduk. Tetapi yang menjadi persoalan karena ada orang yang kondisinya seperti itu, namun dia mengawali sholatnya dalam keadaan langsung duduk. Ya, kata ulama kita tidak boleh seperti itu kalau memang masih sempat dan mampu untuk berdiri. Ya, kita harus awali sholat itu dalam keadaan berdiri. Kapan kita duduk? Yaitu apabila kita sudah merasa lelah dan tidak mampu lagi untuk berdiri. Ya, barulah kita duduk. Ya, makanya sebagian orang yang biasanya di masjid, ya, ini biasa kita saksikan hukum khususnya bagi kaum laki-laki, bahwa kursi yang disiapkan di masjid-masjid itu yang biasanya memang dikhususkan bagi orang-orang tertentu yang sudah dikenal, sudah tua misalnya, atau karena dia sakit. Lalu kemudian ketika sampai di masjid dia langsung duduk. Ya, ketika berdiri di shaf untuk salat berjamaah, dia langsung duduk padahal dia mampu berjalan dari rumahnya ke masjid. Ya, itu artinya dia mampu berdiri, ya, dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama tapi masih bisa berdiri. Ya, ulama kita mengatakan bahwa keringanan untuk duduk itu apabila kita sudah tidak mampu berdiri. Dari mana kita pahami itu? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata kepada sahabatnya, "Sallu qa'iman," ya, atau "Salli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, jika engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jam, jika tidak bisa dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring di atas sisimu atau sisi kananmu. Ya, nanti setelah itu kalau sudah tidak mampu lagi, dalam riwayat yang lain Nabi kita mengatakan mustalqiyan, ya, maka tidur terlentang menghadap ke atas. Ya. Hadis ini sangat jelas mengatakan fa illam tastati, jika engkau tidak mampu. Berarti selama kita masih mampu berdiri, maka hukum asalnya salat itu dikerjakan dalam keadaan berdiri. Namun ada beberapa pengecualian di mana kita boleh untuk mengerjakan salat dalam keadaan duduk, bahkan kita boleh mengawali salat kita dalam keadaan duduk. Yang pertama, ketika kita dalam keadaan sakit dan memang tidak sanggup berdiri. Ya, misalnya ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelumpuhan pada kedua kakinya hingga dia hanya bisa duduk tapi tidak bisa berdiri. Maka pada saat itu kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuanmu. Ya, maka syariat ini tidak pernah memberatkan kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian dalam persoalan syariat ini haraj, kesulitan. Ya, tidak akan memberatkan kita. Jika datang kesulitan, maka kemudahan itu serta-merta akan hadir. Tidak bisa berdiri salat, maka duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Begitu juga jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kapan kita bisa salat dalam keadaan duduk? Di antara kondisi yang disebutkan oleh ulama kita adalah apabila kita tidak mampu berdiri mengerjakan salat karena ada rasa takut yang kita yakini, ya, sehingga kita terpaksa untuk duduk karena dikhawatirkan akan memudaratkan jiwa kita. Ya, misalnya kita berada di suatu tempat di mana kalau kita mengangkat kepala kita ketika kita berdiri akan nampak badan kita seutuhnya, maka kita akan diterkam binatang buas misalnya. Ya, misalnya kita sementara dikejar-kejar oleh harimau di hutan.
lalu kita mendapatkan tempat persembunyian. Harimau itu berkeliaran di sekitar kita, ya, mengawasi kapan kita keluar. Kita berada di suatu tempat di mana kita tidak boleh menampakkan kepala kita boleh berdiri misalnya, sehingga kita harus terus merunduk, ya, dalam keadaan duduk atau berbaring. Maka pada kondisi itu kita boleh mengerjakan salat, ya, sesuai dengan kondisi kita. Karena dikhawatirkan kapan kita berdiri lalu kita terlihat oleh binatang buas itu, kita akan diterkam dan membahayakan jiwa kita. Begitu juga misalnya kalau kita dikejar oleh musuh, ya, mereka berada di sekitar kita, ya, dengan senjata-senjata mereka. Lantas ketika kita berdiri, ya, mungkin kita akan terkena peluru. Maka pada saat itu insya Allah dibolehkan, ya, kita sholat sesuai dengan kondisi kita. Ya. Begitu juga jika makmum yang imamnya tidak mampu berdiri, ya, misalnya imam sholat rawatib yang tiba-tiba sakit lalu dia hanya bisa memimpin sholat dalam keadaan duduk, maka dia diperbolehkan mengerjakan sholat dalam kondisi seperti itu. Tadi juga kita sudah sebutkan bahwa pada sholat sunnah dibolehkan juga kita mengawali sholat kita dalam keadaan duduk. Ya. Ada kondisi yang mungkin jarang kita bayangkan, ya, dan ini ternyata subhanallah ulama kita sudah jelaskan di dalam buku-buku mereka, buku-buku fikih mereka. Maka mungkin sebelum kita lahir mereka sudah bahas itu, yaitu ketika dan ini bisa saja tergambarkan bagi kita kondisi itu, terutama di zaman dahulu di saat pakaian itu masih sangat jarang, ya. Sekarang sudah begitu mudah kita menemukan pakaian. Tapi di zaman dahulu boleh jadi ada orang yang pakaiannya hanya selembar, ya, dan itu seringkali disebutkan, ya, di antara sahabat yang sudah beristri yang hanya, ya, tukar-tukaran pakaian dengan istrinya, kain yang kadang-kadang kalau dia yang gilirannya memakai pakaian itu, maka istrinya yang berada di rumah, ya, ketika misalnya istrinya yang ingin keluar dia gantian lagi, ya, dan seterusnya. Ini kondisi yang sangat mungkin terjadi, sehingga ulama kita mengatakan kalau ada orang yang tidak bisa menutup auratnya lalu dia ingin sholat dan auratnya hanya akan bisa tertutup kalau dia duduk, ya, maka dia lebih diutamakan sholat dalam keadaan duduk daripada dia sholat dalam keadaan berdiri, ya. Atau mungkin contoh yang lain, jamaah sekalian, seandainya orang sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, anggap saja mereka ini adalah tawanan yang sementara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat tawanan orang-orang yang sangat membenci kaum muslimin. Lalu mereka tawanan-tawanan itu ingin salat sementara mereka tidak berpakaian. Namun Allah memberikan kesempatan atau menciptakan kondisi di mana mereka bisa salat berjamaah. Kita harus pahami bahwa salat jamaah itu sangat ditekankan dalam syariat kita. Maka kata ulama kita, imam, ya, kalau misalnya semuanya tidak berpakaian, tidak boleh berdiri sendiri di depan, ya. Jadi imamnya karena tidak berpakaian, ini kan seharusnya mereka semua menjaga auratnya. Maka imam itu berada di tengah-tengah mereka, tidak maju ke depan, ya, karena kapan dia maju ke depan maka akan nampak auratnya. Ini juga termasuk yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, subhanallah. Ya, begitu dalamnya bagaimana analisa para ulama kita yang kemudian dengan ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya, kehadiran para ulama kita inilah banyak memberikan penjelasan kepada kita, kemudahan-kemudahan dalam menunaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita langsung ke syarat yang kedua, rukun yang kedua. Rukun yang pertama sudah selesai, yaitu berdiri, ya, dalam mengerjakan sholat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, pertama, apa itu takbiratul ihram? Ya, apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Ya. Takbiratul ihram, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan Allahu Akbar yang kita ucapkan di saat kita berdiri, ya, untuk membuka salat kita. Itulah takbiratul ihram. Berarti mengangkat tangan itu apakah itu takbiratul ihram? Ya.
Ya, apakah misalnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan itu takbiratul ihram atau bukan? Ya, mengangkat tangan itu bukan takbiratul ihram, tapi itu rangkaian. Ya, rangkaian gerakan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Artinya jamaah sekalian, bahwa kalau inti daripada takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar ketika kita membuka salat kita, andai kata ada orang yang salat lalu dia tidak menggerakkan tangannya sama sekali, kecuali hanya mengucapkan Allahu Akbar, maka salatnya sah. Tapi kalau dibalik, ada orang yang mengangkat tangannya dengan niat takbiratul ihram, ya, tetapi sama sekali tidak melafazkan kalimat Allahu Akbar, maka ulama kita mengatakan orang itu belum bertakbir, belum takbiratul ihram, sehingga dia belum membuka salatnya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan karena kadang-kadang kita tidak sadari itu. Kapan kira-kira ini sering terjadi jamaah sekalian? Ini biasanya terjadi kepada orang yang masbuk. Ya, misalnya dalam salat berjamaah, ketika dia masuk bergabung dengan shaf, ya, pada salat berjamaah, lalu dia khawatir dia tidak mendapatkan rakaat itu, dia melihat imam sudah dalam keadaan rukuk, ya, dia pahami bahwa kalau misalnya imam bangkit dari rukuknya, dia tidak akan mendapatkan rakaat itu, sehingga dia terburu-buru ingin segera rukuk, tetapi lupa berniat takbiratul ihram. Maka ulama kita mengatakan orang ini belum membuka salatnya, ya, sehingga dia harus ulangi, ya, berdiri dan bertakbir, ucapkan Allahu Akbar, lalu kemudian dia mengikuti gerakan imam, baik apakah itu imam dalam keadaan ruku atau sujud, maka dia harus langsung melakukannya. Itulah takbiratul ihram. Termasuk juga yang harus kita pahami bahwa takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar di saat posisi kita berdiri. Iya. Sehingga tidak boleh ada orang yang bertakbir takbiratul ihram pada posisi yang lain. Ya, seperti orang yang masbuk tadi. Andaikan dia langsung sujud, ya, dia langsung rukuk, bahkan bisa juga sujud, ya, dia langsung posisikan badannya seperti ruku ataupun sujud, ingin mengikuti salat berjamaah, karena dia mungkin mendapati orang-orang sedang dalam keadaan ruku atau sujud. Nanti ketika dia ruku atau sujud, baru dia mengucapkan Allahu Akbar dengan niat takbiratul ihram, maka ini juga bermasalah. Kenapa? Karena dia mengucapkan takbiratul ihram tidak pada posisinya. Ya, setiap bacaan sekali lagi kita sampaikan itu ada tempatnya. Ya, maka takbiratul ihram itu tempatnya adalah ketika kita berdiri. Ya, kami pernah mendengar salah satu dari ceramah, ya, ulama kita yang sudah wafat. Beliau mengatakan bahwa orang yang membaca bacaan tidak pada tempatnya itu dikhawatirkan salatnya tidak sah. Ya, seperti misalnya surah Al-Fatihah itu dibaca ketika kita dalam kondisi berdiri, dalam posisi berdiri. Kalau misalnya dia membacanya bukan pada posisi berdiri, maka dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Ya. Adapun dalil tentang takbiratul ihram ini sebagai rukun, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita mengatakan idza qumta ila sholati fastaqbil al-qiblah fakabbir, apabila engkau berdiri dalam salat maka menghadap ke kiblatlah dan bertakbirlah, fakabbir, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi kita mengatakan miftahus sholati at-tahur, kunci daripada salat itu adalah at-tahur, ya, bersuci, wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah taslim. Apa yang dimaksud dengan tahrimuha at-takbir? Pengharaman salat itu adalah takbir. Kata ulama kita bahwa takbiratul ihram itu adalah kalimat yang dengannya kita membuka salat kita, sehingga segala bentuk aktivitas yang tidak terkait dengan salat itu hukumnya haram. Iya. Semua yang bisa membatalkan salat kita, gerakan-gerakan, ya, ucapan-ucapan yang tidak ada kaitannya dengan salat, itu sudah haram hukumnya. Ya, karena kita sedang membuka salat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi kita mengatakan wa tahliluha at-taslim, penghalalannya adalah ucapan salam, ya, ke kanan dan ke kiri. Ya, maka pada saat itu apa yang sebelumnya diharamkan, gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang tidak ada kaitannya dengan salat,
setelah memberi salam semua menjadi halal. Ya. Adapun selain takbiratul ihram, maka itu hukumnya wajib. Ya, takbir peralihan. Dia tidak termasuk rukun salat. Kemudian setelah takbiratul ihram, rukun yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Berarti apa yang kita lampaui ya, setelah takbiratul ihram itu kan ada doa iftitah. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, atau doa yang lain, ini wajjahtu wajhi lil fatar samawati wal ard. Itu semua hukumnya sunnah kata ulama kita. Termasuk mengangkat tangan ya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar pada takbiratul ihram, ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib ya kata ulama kita. Melipat tangan ya, di atas dada itu juga sunnah ya, tidak wajib. Membaca doa istiftah itu juga sunnah. Bahkan termasuk yang ulama kita katakan sunnah adalah berta'awuz dan mengucapkan bismillah. Ya. Berarti jamaah sekalian, yang rukun itu adalah membaca surah Al-Fatihah saja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya. Adapun membaca basmalah, Allah alam, pendapat yang kita pilih ya, adalah pendapat ulama kita yang mengatakan sunnah hukumnya. Konsekuensinya bahwa jika ada orang yang lupa membaca basmalah ketika sholat, lalu dia hanya membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya, ya tidak ada gerakan dan bacaan yang lainnya yang dia lewatkan kecuali basmalah saja misalnya, maka sholatnya tetap sah ya, karena ulama kita mengatakan sunnah. Mungkin di antara dalil yang digunakan untuk memahami bahwa basmalah itu sunnah adalah hadis yang masyhur tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ia membagi dua surah Al-Fatihah antara dirinya dan hambanya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, apabila seorang hamba atau hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, dan tidak mengatakan apabila hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, maka di sini ulama kita mengatakan jika demikian membaca basmalah itu tidak wajib, tetapi dia adalah sunnah. Tetapi membaca surah Al-Fatihah ini sangat tegas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Hadis ini adalah muttafaqun alaih ya, sehingga membaca surah Al-Fatihah ini para pemirsa sekalian adalah mutlak sebagai rukun salat. Namun demikian kita harus memahami fikihnya bahwa dia menjadi rukun salat pertama bagi orang yang salat sendiri. Ya, utamanya tentu bagi kaum wanita yang memang hukum asalnya mereka salat di rumahnya, sekalipun tidak dilarang kalau ada yang mau salat di masjid. Bagi kaum laki-laki, jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, kalau misalnya dia salat sendiri, mungkin Allah kondisikan di mana dia salat sendiri, tidak salat berjamaah, maka dia juga wajib membaca surah Al-Fatihah. Bagi seorang imam harus membaca surah Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan makmum? Nah, maka makmum ini yang tentunya dipahami bersama bahwa kalau dia masbuk, ya, kalau makmum itu masbuk, lalu kemudian dia hanya mendapati imam dalam kondisi rukuk, ya, dan dia perhatikan bahwa kalau dia membaca surah Al-Fatihah, maka kemungkinan imam itu akan bangkit dari rukuknya, lalu dia tidak mendapatkan rakaat itu. Maka pada saat itu dia boleh meninggalkan surah Al-Fatihah, lalu kemudian langsung memposisikan dirinya setelah takbiratul ihram ke posisi di mana imam berada. Kalau imam dalam kondisi rukuk, maka dia takbiratul ihram, lalu kemudian dia rukuk. Dia boleh untuk takbir peralihan, dan ulama kita mengatakan boleh juga dia tidak takbir peralihan. Setelah takbiratul ihram dia bisa langsung melakukan posisi atau gerakan imam itu. Maka dia mendapatkan rakaat itu. Tapi kapan misalnya orang itu lebih mengutamakan untuk menyelesaikan surah Al-Fatihah, lalu kemudian imam bangkit dari rukuknya, maka pada saat itu
dia dianggap tidak mendapatkan rakaat tersebut. Maka dia harus menggantinya setelah imam memberi salam. Hal ini dipahami berdasarkan penjelasan ulama kita dari hadis Nabi kita SAW yang berbunyi, man adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Ya, barang siapa yang mendapati ruku' tentunya bersama dengan imam, maka dia mendapatkan rakaat itu. Ini yang kuat ya, karena dia mengandung faidah. Berbeda dengan hadis yang lain yang mungkin ada juga di antara kita yang pernah baca, yang man adraka ruku' faqad man adraka raka'ah faqad adraka raka'ah ya. Sepertinya hadis itu seakan-akan tidak ada faedah baru yang munculnya. Siapa mendapatkan rakaat, maka dia dapatkan rakaat. Itu jelas. Ya, tapi kalau yang kita dahulukan adalah hadis yang mengatakan man adraka ruku' faqad adraka raka'ah, itu ada faedah baru yang kita dapatkan. Barang siapa yang mendapatkan ruku', maka dia mendapatkan rakaat itu. Dan inilah yang dipahami juga oleh para sahabat, seperti hadis Abu Bakrah ya, yang masyhur, mana beliau pernah salat bersama Nabi tapi beliau masbuk. Kemudian beliau rukuk sambil berjalan bergabung dengan jamaah. Ya, karena khawatir mungkin kalau imam atau Nabi bangkit dari rukuknya dia tidak mendapatkan rakaat itu. Sehingga setelah selesai salat Nabi mengatakan manis sa'i, ya siapakah yang berjalan itu? Siapa yang lakukan itu? Maka Abu Bakar mengatakan saya ya Rasulullah. Nabi pun mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, seakan Nabi mengatakan jangan ulangi lagi dan semoga Allah memberimu semangat ya, lebih semangat untuk hadir di masjid dan tidak masbuk. Namun ketika Nabi mengatakan jangan ulangi lagi, ada isyarat bahwa salatnya tetap sah. Andaikan rukuknya di belakang ya, dan dia tentunya tidak mendapatkan surah Al-Fatihah karena dia sudah dalam keadaan rukuk sambil berjalan. Ya, andaikan itu dianggap tidak sah, ya maka Nabi akan menyuruhnya mengulangi rakaat itu. Ya, dan itu memberikan kita pelajaran yang lain, bahwa bagi orang yang masbuk, bagi imam yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, maka bacaan imam, bacaan surah Al-Fatihah imam itu yang menanggung bacaan makmum. Ya, bacaan imam yang menjadi pengganti atau yang menanggung bacaan Al-Fatihah makmum. Jadi dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu insya Allah dalil yang kuat yang bisa kita jadikan pegangan bahwa kalau kita tidak sempat membaca surah Al-Fatihah karena kondisi, maka imam yang menanggung surah Al-Fatihah kita, bacaan Al-Fatihah kita. Berbeda kalau kita sholat sendiri, lalu kemudian kita tidak membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita rukuk sujud, maka tidak sah ya, rakaat itu, harus kita ganti. Nah, ini tentang surah Al-Fatihah jamaah sekalian yang harus kita sering ulang-ulangi fikihnya ini, karena boleh jadi akan terluput dari rinciannya lalu kita tidak memahami ketika Allah mengkondisikan dalam salat kita, di mana kita akan kebingungan bagaimana kita harus menyikapinya ya. Kemudian setelah itu, setelah rukun yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, berikutnya adalah rukuk ya. Setelah membaca surah Al-Fatihah ada beberapa bacaan yang kita lewatkan, yaitu membaca amin ya kan. Membaca amin ini pemirsa sekalian, kata ulama kita juga sunnah hukumnya membaca amin ya, faqulu amin. Kemudian membaca basmalah ketika kita ingin membaca surah-surah yang lain atau ayat yang lain setelah surah Al-Fatihah. Termasuk bacaan setelah Al-Fatihah itu juga ya, kata ulama kita hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Berarti setelah itu ketika kita akan rukuk, apalagi yang kita lewatkan yang tidak disebutkan di sini adalah bertakbir, takbir peralihan. Ya, kenapa? Karena takbir peralihan dari posisi berdiri ke posisi rukuk, ulama kita mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Apa konsekuensinya? Tidak apa-apa kita ingatkan lagi bahwa kalau takbiratul ihram sengaja kita tinggalkan atau lupa, tetap kita harus ulangi. Tapi kalau takbir peralihan, andaikan ada orang yang lupa mengucapkan Allahu Akbar ketika dia akan rukuk, lalu nanti setelah dia membaca
doa ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, baru dia ingat, maka tidak perlu lagi dia bangkit lalu dia bertakbir dan ruku kembali. Ya, tidak perlu. Tetapi dia boleh melewatkan takbir peralihan itu, kemudian nanti ketika akan memberi salam, dia sujud sahwi ya 2 kali, seperti tata caranya yang sudah kita ketahui. Dalil tentang ruku ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, atau warka'u ma'ar raki'in. Ya, ini adalah perintah yang jelas untuk ruku'. Yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila sholati fastaqbil al-qiblah. Apabila engkau berdiri dalam salat, saya akan salat, maka menghadap kiblatlah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah hingga engkau tuma'nina dalam keadaan rukuk. Yang muttafaqun alaih. Dan kata Ibnu Hazm bahwa ini sudah merupakan kesepakatan para ulama kita, bahwa rukuk itu adalah hukumnya wajib, sangat ditekankan menurut jumhur dengan menggunakan istilah wajib, dan dalam mazhab Hanabila disebut dengan rukun. Artinya tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Ya, kita mungkin bisa beri gambaran begini bahwa kalau rukuk itu adalah rukun salat, andaikan ada orang yang terlewatkan rukuknya, kemudian dia langsung sujud setelah membaca surah Al-Fatihah dan bacaan ayat yang lain atau surah yang lain, maka dia harus bangkit dari sujudnya, lalu kemudian dia melakukan gerakan rukuk. Ya. Dia harus rukuk, karena ini adalah rukun yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Ya, dia harus rukuk. Kecuali misalnya kalau dia telah berada pada posisi rakaat berikutnya, ya, kemudian nanti dia ingat pada rakaat kedua bahwa dia pada rakaat pertama tidak sempat rukuk, ya, maka dia tidak perlu kembali ke rakaat sebelumnya, karena dia sudah berada pada posisi berdiri. Ya, rakaat sebelumnya itu dianggap batal, dan rakaat yang berikutnya sebagai penggantinya. Berarti ketika dia sudah berada pada rakaat kedua, itu dia anggap sebagai rakaat pertama. Ya, karena rakaat pertama tidak ada rukuknya, tidak sah. Ya, tetapi kalau dia belum terlalu jauh dari gerakan rukuk, katakanlah dia ketika selesai membaca surah Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain, ketika dia akan sujud, ya belum sempat tersentuh wajahnya ke tempat sujudnya, baru dia ingat, maka dia bangkit kembali dan melakukan posisi ruku itu. Nah, ini jamaah sekalian ya, konsekuensi dari ruku apabila kita tinggalkan. Ya, sama juga dengan surah Al-Fatihah, sama juga dengan takbiratul ihram. Apabila terlewatkan dengan tidak disengaja, maka kita harus kembali mengerjakannya. Tetapi kalau disengaja, maka itu membatalkan salat. Ya, itu akan membatalkan salat. Nah, ini tentang ruku jamaah sekalian. Dan ruku ini tentu ada tata caranya. Dan di sini kemudian ulama kita menyebutkan pada gerakan ruku itu yang mana yang menjadi rukun, yang mana menjadi wajib, dan yang mana yang sunnah. Ya, mana yang sunnah. Ya, jadi pada setiap gerakan yang kita sebutkan tadi, baik pada takbiratul ihram dan juga termasuk pada bacaan surah Al-Fatihah, ada yang sifatnya sunnah, ya, seperti membaca basmalah. Dan pada posisi ruku juga ada yang hukumnya wajib, yaitu bertakbir, takbir peralihan ketika kita sujud, ruku, dan juga membaca bacaan subhana rabbiyal azim, itu juga hukumnya wajib, bukan rukun. Dan ada yang hukumnya sunnah, seperti ketika kita dalam kondisi ruku, kita menghadap atau melihat ke arah tempat sujud kita. Nah, kemudian kedua tangan kita ini menggenggam lutut kita. Itu semua adalah sunnah ya, dalam ruku. Kita menjauhkan paha kita dari siku kita, ya, dan meluruskan dengan baik punggung kita ketika kita ruku. Bahkan dalam hadis dikatakan posisi rukuknya Nabi, ya, saking sempurnanya,
jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dikatakan andaikan ada air yang dituangkan di atas punggung Nabi, air itu akan tinggal di atas punggungnya, saking lurusnya bagaimana cara Nabi ruku. Saya kira jamaah sekalian mungkin kita cukupkan sampai poin yang keempat ini tentang rukun salat, ya, karena masih ada berikutnya, ada 14, namun karena waktu yang tidak cukup, maka kita ingin menyimpulkan sekali lagi, ya, bahwa terkait dengan rukun-rukun salat ini adalah persoalan yang sangat penting untuk selalu kita ulang-ulangi. Iya, jangankan kita yang mungkin jarang mendengarkan penjelasan-penjelasan seperti ini, bahkan orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk belajar ilmu syar'i, kalau dia terlalu lama tidak mengulang-ulangi materi-materi seperti ini, dia akan lupa, ya. Dan ketika kita mengulang-ulangi pelajaran itu, selalu saja ada faedah-faedah baru yang mungkin Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan untuk kita. Ada ilmu-ilmu yang baru, paling tidak itu akan memperkuat, ya, pemahaman kita tentang persoalan-persoalan fikih seperti ini. Kita tidak akan pernah rugi mengulang-ulangi pelajaran-pelajaran kita, terutama jika terkait apa yang dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa melanjutkan pada kesempatan yang kedua dalam pembahasan ini tentang rukun-rukun salat untuk bisa menyempurnakan materinya. Saya kira demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.